Pemirsa, ratusan buruh perempuan menjadi korban PHK massal karena perusahaan beralasan terus merugi di Cimahi, Jawa Barat. Bahkan suasana haru dan juga isak tangis pun mengiringi perpisahan ratusan buruh yang menjadi korban PHK massal hingga viral. Momen haru ini pecah saat ratusan buruh menangis dan saling berpelukan karena menjadi korban PHK massal di pabrik PT 66 Fashion, Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi. Terhitung sejak 31 Juli 2026, manajemen perusahaan mengumumkan pabrik yang memproduksi garmen ini resmi ditutup. Padahal pabrik ini sudah memproduksi berbagai jenis garmen sejak 30 tahun silam. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut PHK massal 200 karyawan pabrik garmen ini dikarenakan perusahaan terus merugi. Ya gini, kan garment itu selalu problem, kan sektornya biasanya padat karya. Perusahaan-perusahaan padat karya memang secara umum begitu. Kalau dia sudah break even point, kemudian ada tempat lain yang lebih murah tenaga kerjanya, biasanya pindah. Sebagai langkah awal investigasi, pemerintah mendesak perusahaan menyelesaikan hak dan kewajiban upah buruh yang terkena PHK massal segera dipenuhi. Pemirsa, sampai sempat nyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, Dr. Tifa menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Dengan tegas dirinya mengatakan memilih membuktikan di ruang persidangan dan membatasi berbicara di ruang publik. Setelah menyampaikan pernyataan hijrah dan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, tak sedikit yang menilai Dr. Tifa menyerah, bahkan lari dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak ingin bola liar kian menggelinding, Dr. Tifa membantah semua tudingan. Dengan tegas ia menyebut sama sekali tidak melarikan diri dan menolak disebut pengecut. Dr. Tifa menyebut makna hijrah atau mundur yang dimaksud ialah ia tidak ingin banyak berbicara di ruang publik dan memilih berjuang di meja hijau demi membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Dr. Tifa juga mengaku seluruh hasil penelitian tentang Jokowi dan ijazahnya sudah rampung ia selesaikan dan sudah ia bukukan dalam 2 buku berjudul Jokowi White Paper dan Otak Politik Jokowi. Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji pra-peradilan, dan itu pun juga sudah terjadwal ya, insya Allah tanggal 12 Agustus 2026. Ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pekerjaan saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain ya, di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Sebelumnya, Dr. Tifa sempat menyatakan akan mundur dari pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi. Pernyataan itu kemudian timbulkan syakwa sangka. Walaupun menyatakan mundur, Dr. Tifa mengaku telah mempersiapkan diri untuk jalani sidang pra-peradilan 12 Agustus mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, cegah keracunan, Badan Gizi Nasional meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono ingatkan bahwa makanan dalam program MBG dibuat tanpa bahan pengawet. Sehingga dikhawatirkan jika membawa makanan tersebut kemudian baru dikonsumsi beberapa jam kemudian, kondisi makanan sudah tidak layak. Terkait dengan hal tersebut, BGN akan perketat prosedur distribusi makanan dan juga meminta guru mengedukasi siswa agar tidak membawa pulang MBG. Mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC, yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu jam mengajarnya karena makan bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG. Dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya, mencegah tadi itu
jangan yang ini jangan dibawa pulang, yang ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan wajibkan dapur MBG beli bahan baku di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Zulkifli Hasan pun menekankan instruksi Presiden Prabowo agar program MBG bukan hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan tegaskan bahwa Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak diperbolehkan mencari pasokan bahan baku di luar wilayah setempat. SPPG dapat ambil bahan baku dari Kopdes Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM atau usaha desa lain di wilayah itu. Zulhas tegaskan kebijakan tersebut bakal diberlakukan secara ketat dengan konsekuensi sanksi administratif hingga penutupan operasional bagi SPPG yang melanggar ketentuan. SPPG tidak boleh beli selain dari usaha yang ada di desa itu. Kalau dia melanggar bisa SP1, SP2, SP3 bisa ditutup. Jadi SPPG harus beli dari Kopdes, Bumdes, atau usaha desa itu usaha lainnya tetapi dari desa yang bersangkutan. Menurut Zulhas, keberadaan Kopdes Merah Putih diklaim sebagai pilar infrastruktur ekonomi kerakyatan. Lembaga ini menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai pengendali distribusi bantuan pemerintah, sekaligus pembeli atau off-taker yang menjamin hasil produksi petani dan nelayan agar memiliki kepastian harga. Sementara itu, dalam infrastruktur pemerintah, Kopdes Merah Putih dirancang sebagai penyalur seluruh bantuan pemerintah, baik program Keluarga Harapan, bantuan tunai, hingga bantuan beras. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, demi memajukan riset dan inovasi, Presiden Prabowo Subianto ingin berinvestasi besar kepada sektor pendidikan. Hal itu disampaikan dalam acara pertemuan dengan 150 ilmuwan BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis. Ini adalah satelit yang Prabowo menilai kemajuan riset dan inovasi berhubungan erat dengan kualitas pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Prabowo ungkap sejumlah langkah tengah disiapkan pemerintah, mulai dari perbaiki kondisi fisik sekolah hingga membangun sekolah-sekolah unggulan bagi peserta didik berprestasi. Rencananya sekolah unggulan tersebut akan menerapkan kurikulum internasional Baccalaureate agar lulusannya bisa menjadi standar pendidikan setara dengan institusi terbaik di dunia. Air bisa menjangkau pulau-pulau terpencil. Untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten, dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah, dari fisik, kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter, bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpintar di dunia, yang terhebat di dunia, sama. Menindaklanjuti temuan dan arahan Presiden Prabowo usai tinjau kondisi buku pelajaran di sejumlah sekolah, kini pemerintah mematangkan langkah pembaruan buku ajar nasional untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi jelaskan bahwa pembaruan mencakup dua aspek utama, yaitu materi, pembelajaran, dan juga kualitas fisik buku. Masalah nasionalisme kebangsaan. Nah ini kan kaitannya dengan national character building yang sejak usia dini itu harus kita tanamkan itu. Salah satunya kan dalam bentuk buku.
kedua, mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, basicnya adalah salah satu concern beliau adalah matematika. Yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah mengenai kemampuan berbahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris. Itu yang berkenaan dengan masalah ininya ya. Kalau tampilan tadi sudah kami jelaskan.